Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan taufiknya serta hidayahnya bagi kita semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran syariatnya. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat tuntunan beliau ajaran Islam ini dapat kita raih, dapat kita teguk tanpa kita merasakan kesulitan apapun. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kita nikmat syafaatnya di kelak hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama kembali menambah khazanah keilmuan kita dengan mempelajari tafsir surat-surat pendek, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tafsir surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah harta dan apa yang dia usahakan akan bisa menolongnya. Sayasla naran dhata lahab. Dia akan kelak masuk ke dalam siksa api neraka yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya dan istrinya yang bekerja sebagai pengangkut kayu bakar, fi jidha hablum mim masad. Di lehernya terdapat kalung dari pintalan tali sebuah tumbuhan yang besar, sehingga bisa digunakan dia untuk mengangkut kayu bakar. Pada kesempatan kali ini Allah SWT ingin menjelaskan kita, ini menyampaikan kepada kita betapa surat ini, dari namanya kita sudah mengenal sosok beliau. Beliau adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi besar kita Muhammad SAW. Ketika beliau, Nabi besar kita, memproklamirkan bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT mempertemukannya dengan 4 pamannya yang masih ada, yaitu yang pertama adalah Abu Lahab ini, yaitu Abdul Uzza. Namanya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya, dia memiliki anak namanya Utaibah, maka disebut dengan Abu Utaibah. Dinamai Abu Lahab karena sosoknya yang sangat tampan, karena saking tampannya kulitnya sangat putih. Jadi ketika mendapatkan wajahnya tersorot matahari langsung, itu kalau udah kepanasan kelihatan banget merah-merah di rona wajahnya. Namun dan demikian jemaah sekalian, bukan berarti ketika nanti jemaah punya seorang anak untuk menamakan menjadi Abu Lahab, tidak. Yang kedua, kemudian Abu Lahab ini paman Nabi besar kita Muhammad SAW meninggal dalam keadaan kafir. Beliau meninggal pada saat setelah perang Badar. Beliau tidak bisa mengikuti perang Badar karena beliau sedang sakit. Beliau mengirimkan orang yang pernah berhutang memiliki hutang padanya untuk menggantikan posisinya di perang Badar. Sedang dianya sedang sakit dengan penyakit kulit, kudis, kurap, dan dia meninggal dalam keadaan penyakit tersebut, dan dia meninggal dalam keadaan kafir dan menentang dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian paman Nabi yang kedua, tentunya jemaah semua sudah tahu bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW memiliki 9 paman, 10 bersama ayahnya. Sedang beliau mendapati ketika Rasulullah SAW sudah memproklamirkan sebagai seorang nabi, ada 4. Setelah Abu Lahab tadi, yang kedua adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi besar kita kenal bersama. Beliau sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW, tapi Allah takdirkan beliau meninggal dalam keadaan kafir.
Namun beliau mendukung dakwah dan membela dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita sudah mengetahui itu. Dan yang ketiga adalah paman Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Nabi besar kita yang sejak dari awal dakwahnya sudah berislam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, percaya beriman kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kemudian mengikuti beliau untuk ke Madinah dan meninggal di Madinah, yaitu pas ketika perang Uhud. Karena beliau salah satu pasukan yang pemanah. Kemudian yang keempat adalah paman Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu berislam kepada Nabi besar SAW, menyatakan keislamannya ketika sejenak sebelum penaklukan Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriah, dan meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Beliau sejak masih hidup setelah Nabi besar kita SAW meninggal. Surat ini sekali lagi adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah sebagaimana kita ketahui bersama, surat Makkiyah adalah surat yang turun wahyunya sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, yaitu di awal-awal Nabi besar kita SAW berdakwah di Makkah. Dan benar di mana salah satu asbab nuzul surat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan dan berdakwahlah wahai Muhammad SAW kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-batha fasa'ida al-jabala fanada ya sabahah fajtama'at ilaihi quraisyun faqala ara'aytum in haddathtukum anna al-aduwa musbihukum wa mumsikum akuntum tusaddiquni qalu na'am qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Dalam riwayat Imam Bukhari ini, hadis riwayat Imam Bukhari ini, ketika Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah, ketika itu juga Rasulullah SAW langsung menuju sebuah lembah tepat di bawah Bukit Safa. Jika jamaah sekalian pernah melaksanakan ibadah umrah, tahu persis di mana Bukit Safa berada. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas gunung Bukit Safa, kemudian beliau menyeru kepada seluruh kabilah Quraisy. Di situ terdapat kabilah-kabilah besar seperti Bani Fihir, Bani Adi, kabilah-kabilah induk besar-besar di Mekah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang dikenal mereka dengan sosok yang sangat terpercaya. Atakumul amin, atakumul amin. Jadi beliau Rasulullah SAW, saking para kaum kafir itu mengenal Rasulullah SAW, menyebutnya sebagai Al-Amin, terpercaya. Tidak pernah satupun, sedikit pun Rasulullah SAW berbohong. Majarrobna, dalam sebuah riwayat salah satu di antara mereka, majarrobna minka kadiba, kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Majarrobna minka illa sidqon, kami tidak pernah mendapatkan kamu kecuali kebenaran yang kamu katakan, fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga salah satu bukti kepercayaan para kaum kafir itu kepada Rasulullah SAW adalah ketika renovasi Ka'bah. Peristiwa renovasi Ka'bah itu adalah satu tanda bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat mudah dipercaya dan sangat dipercaya oleh kaum Quraisy pada zaman itu. Pada saat itu, pada saat renovasi Ka'bah pada tahun 35 umur Nabi besar kita Muhammad SAW, 5 tahun sebelum Rasulullah SAW memproklamirkan menjadi seorang rasul, kaum kafir Quraisy berkumpul untuk merenovasi Ka'bah karena ketika itu habis banjir, rusak, dan usang dan sebagainya, diperbaiki seluruhnya, dibersihkan sampai akhirnya tiba saatnya, yaitu peletakan Hajar Aswad. Peletakan Hajar Aswad ini membuat seluruh, makanya kalau kekuasaan ataupun apapun itu bentuknya, jamaah sekalian, itu susah sekali mendapatkan. Jika seorang sudah nafsu untuk mendapatkan itu,
akan cenderung terjadi perpecahan di dalamnya. Dan benar saja, peristiwa peletakan Hajar Aswad ini harus berhari-hari. Tergantung masalahnya, tidak ada solusi. Karena masing-masing kabilah ingin tertulis di dalam sejarah bahwasanya kabilah saya lah yang menaruh Hajar Aswad tersebut. Sampai suatu hari mereka bersepakat, oke, kita ambil keputusan siapa yang datang pertama ke Masjidil Haram, maka dialah yang akan menaruh Hajar Aswad. Dan benar saja pada satu hari ada para sahabat menunggu, ya, Bani Quraisy ketika itu menunggu di Masjidil Haram siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ternyata Nabi besar kita SAW, atakumul amin, atakumul amin. Selain Rasulullah SAW itu sosok yang sangat jujur, beliau juga sangat cerdas. Ketika itu juga Rasulullah SAW disampaikan kepada beliau, wahai Muhammad, kami ingin meletakkan Hajar Aswad, dan kami putuskan bahwa yang pertama kali masuk Masjidil Haram inilah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Karena inti dari dari Ka'bah sendiri adalah Hajar Aswad. Kita tahu semua, yang paling berharga dari sosok Ka'bah adalah Hajar Aswadnya. Maka Rasulullah SAW dengan cerdasnya memerintahkan para pembesar kaum Quraisy tadi untuk mengambil sehelai kain untuk mereka pegang masing-masing di tepi-tepinya. Diletakkanlah oleh Rasulullah SAW Hajar Aswad itu di tengah-tengah untuk diangkat bareng-bareng menuju daerah Ka'bah. Mungkin di dalam hati para pembesar itu, wah, Muhammad ini menghargai kita. Itulah salah satu kerjasama Nabi besar SAW. Sampai menjelang menuju ke sudut Hajar Aswad, beliau ambil Hajar Aswadnya, beliau lah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya yang sekarang kita tahu itu. Jamaah sekalian, kemudian yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sangat terpercaya, walaupun kaum kafir Quraisy itu membencinya, menuduhnya kepada sosok yang pendusta, si penyihir, gila, apalagi sahirun majnun, banyak sekali tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi besar kita SAW adalah sosok yang jujur. Pada saat itu belum ada bank penyimpanan harta-harta yang berharga. Dan Rasulullah SAW adalah salah satu yang mereka ketahui bahwa siapa orang yang paling dipercaya oleh kalian adalah Nabi besar kita SAW. Walaupun mereka menuduh dengan kata-kata yang mereka sampaikan, Nabi besar Muhammad SAW tetap sosok yang jujur dikenal dalam hatinya. Jadi mereka hanya menyampaikan saja, tapi dalam hatinya menolak bahwasanya sosok Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang jujur. Selain beliau juga sosok yang cerdas, sebagaimana kita tahu tadi bersama. Bahkan dalam salah sebuah cerita disebutkan, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW itu saking bentuk kepercayaan kaum kafir itu kepada beliau, harta-harta berharganya emas, perak dan sebagainya itu dititipkan oleh kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dititipkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hingga akhirnya Rasulullah SAW harus meninggalkan kota Madinah karena Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk berhijrah. Bahkan ketika itu kaum kafir Quraisy membuat sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Nabi besar SAW maka aku akan berikan dia 100 ekor unta. Tapi Rasulullah SAW tidak dendam, tidak khianat. Apapun titipan-titipan yang dititipkan kepada Nabi besar SAW dijaga oleh beliau. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah, beliau mewasiatkan kepada Ali, wahai Ali, menetaplah engkau di sini selama 3 hari 3 malam. Sampaikan kepada kaum kafir Quraisy yang menitipkan barang-barang ini itu dikembalikan kepada mereka. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal dari rumah saya ini. Titipan-titipan mereka harus dikembalikan semua. Kalau mungkin pada zaman sekarang ini, apalagi dalam keadaan pandemi ini, mungkin orang dalam keadaan terdesak dan sebagainya, apalagi dia mau dibunuh, mungkin ada pikiran, ngapain saya mau dibunuh? Barang-barang ini mungkin saya bawa aja ke Madinah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW sekali lagi dia adalah sosok yang amanah. Dia sosok yang jujur, bisa memegang amanah dengan baik.
walaupun itu kepada orang yang menzolimi dia, menuduh dia, berbuat buruk kepadanya, tapi Rasulullah SAW memegang amanah tersebut. Jemaah sekalian, bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi besar kita Muhammad SAW? Makanya Rasulullah SAW ketika itu juga mengumpulkan kepada seluruh kaum kafir Quraisy, kemudian menyampaikan kepada mereka, ya Sobahah. Mereka seakan-akan Sobahah itu adalah sebuah ungkapan ingin menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy bahwa apa yang disampaikannya adalah suatu hal yang penting, sesuatu hal yang genting. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan kepada seluruh bani kabilah-kabilah di kabilah Quraisy itu mengutus satu orang, kalau seandainya ada yang berhalang hadir, siapa yang untuk hadir ke dekat bukit itu yang di mana Rasulullah SAW menginginkan untuk menyampaikan sesuatu yang penting di dalamnya. Fajtamat ilaihi Quraisyun, bahkan seluruh kabilah Quraisy sampai akhirnya berkumpul, tidak ada yang ketinggal satupun, bahkan paman Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu yang sedang kita bahas ini, yaitu Abu Lahab. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, afara'aitum in haddathtukum annal aduwa musbihukum wa mumsikum akuntum tusaddiquni. Wahai kaum kafir, wahai paman-pamanku, jika aku menyampaikan kepada kalian semua bahwa akan ada musuh di sebalik lembah ini, sebalik bukit ini akan menyerang kalian, entah pada pagi, entah pada sore hari, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka serentak menjawab na'am. Karena tadi Rasulullah SAW adalah sosok yang terpercaya di mata mereka. Tidak pernah mereka mendapatkan sebuah kebohongan sedikit pun, satu pun tidak pernah. Satu pun. Rasulullah SAW tidak pernah berbohong kepada siapapun. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Ketika mereka sudah meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok yang tidak pernah berbohong, kemudian mereka mengatakan iya, kami akan percaya atas apa yang kamu sampaikan. Kami akan mengamini apa yang kamu sampaikan, bahwasanya di belakang lembah ini akan datang musuh yang akan bisa menaklukkan kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasanya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian semua. Barang siapa yang berbuat syirik, ketahuilah di hadapan kalian akan terdapat dosa azab yang sangat pedih. Bayana yaday adzabin syadid. Makanya bertauhidlah kepada Allah SWT, hilangkan syirik-syirik, hilangkan berhala-berhala itu, persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian akan mendapati, jika kalian melaksanakan itu, maka kalian akan mendapati azab di kedua tangan, di depan mata kalian sendiri. Kemudian ketika itu juga pertama kali orang yang menentang Nabi besar kita SAW adalah Abu Lahab. Berdiri beliau. Qala Abu Lahab, ali hadza jama'atana tabban laka. Abu Lahab kemudian berkata, ali hadza jama'atana, wahai Muhammad, kamu mengumpulkan seluruh kabilah besar Bani Quraisy seperti ini yang sudah berkumpul di sekitar Bukit Sofa ini hanya untuk menyampaikan ini saja, suatu hal yang remeh ini, kata bualan ini, menurutnya satu hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka dia kemudian mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celakalah bagimu wahai Muhammad sepanjang hari ini, katanya. Rasulullah SAW tidak membalasnya, lantas cuma diam saja. Nanti kita akan belajar selanjutnya bagaimana sosok Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sabar. Setelah ini, tabban laka sa'iral yaum, celaka bagimu sepanjang hari ini wahai Muhammad SAW, karena engkau sudah mengumpulkan kami seolah-olah ada suatu hal yang penting yang harus kami dengar. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkanlah surat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah.
Celaka yang pertama konon diceritakan oleh ditafsirkan oleh oleh para ulama tafsir. Yang pertama adalah sebagai doa dan yang kedua adalah penegasan, takkid. Kemudian kenapa disandarkan celaka ini kepada kedua tangan? Karena kedua tangan itu banyak sekali kita melaksanakan kegiatan apapun kita menggunakan dengan tangan, ekspresi dan sebagainya. Mungkin juga ketika Abu Lahab menentang dakwah Nabi besar kita dengan tangannya, mengecam dengan tangannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kita tahu bahwasanya Abu Lahab ini adalah sosok yang sangat ringan tangan, yaitu mudah marah, menentang segala sesuatu yang menyelisihi adat terdahulu. Dan Rasulullah SAW ingin menentang adat terdahulu, yaitu menyembah berhala. Rasulullah SAW ingin memurnikan ajaran tauhid kepada Allah SWT dan ingin menafikan kesyirikan yang ada di bumi ini. Maka Rasulullah SAW berlalu dan terus berdakwah kepada kaum Quraisy, dan beliau masuk ke pasar-pasar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berdakwah ke Dzul Majaz, Suk Dzul Majaz, di pasar Dzul Majaz di Mekah. Dan ajaibnya jamaah, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Dzul Majaz, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai segenap manusia, beliau mengumpulkan seluruh orang-orang yang di pasar untuk berkumpul. Ayo mari kumpul, saya ingin menyampaikan sesuatu. Wahai segenap manusia, katakan la ilaha illallah, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Maka kalian semua akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jemaah sekalian, siapapun sih yang gak suka beruntung. Beliau menyampaikan kepada seluruh pedagang, pengusaha, trader, bisnismen, semua. Karena kita inginkan dalam berdagang adalah untung. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian semua bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang berkumpul di dalamnya, tidak terkecuali Abu Lahab. Abu Lahab yalhaqu bihi wa yaqifu wara'ahu wa yaqul innahu sabiun kadhib wa yatba'uhu haitsu dhahab. Ketika Rasulullah SAW selesai menyampaikan dakwahnya, kemudian Abu Lahab langsung mengambil mimbarnya dan menyampaikan bahwasanya innahu sabiun kadhib. Sabiun kadhib. Kemudian Abu Lahab sekali lagi mengambil majelisnya, kemudian mengatakan kepada seluruh manusia, pedagang-pedagang di situ, jangan pernah percaya, sesungguhnya dia adalah orang yang menyelisih tradisi nenek moyangnya, sabiun, kemudian kadhib, orang yang suka berbohong. Dia suka orang dia hanya pembohong belaka. Padahal dia tahu, dan seluruh orang yang di sekitar tahu bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, al-amin. Rasulullah SAW sabar. Apa kemudian Rasulullah SAW menggubrisnya? Tidak. Beliau tetap berdakwah lagi. Walaupun orang mengatakan dia pembohong, pendusta, dan pertama kali orang yang mendustakan adalah bukan orang lain, jamaah. Yang pertama kali menyatakan bahwasanya dakwah Nabi SAW adalah bohong adalah pamannya sendiri dari keluarganya sendiri. Padahal seharusnya keluarga sendiri itu mendukung kebaikan apa yang didakwakan, karena mungkin beliau belum tahu. Kemudian Allah SWT berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita tahu bersama bahwasanya Abu Lahab ini adalah sosok yang memiliki nasab yang bagus dan juga dia terkenal dengan kaya. Maka disebutkan di dalam ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah harta dan juga apa yang diusahakannya akan bisa menolongnya. Karena apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan
In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adabi bimali wa waladi. Di dalam riwayat hadis ini Ibnu Hajar menghasankannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW ya ketika beliau berdakwah kemudian mendapati kejadian tersebut, apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Abu Lahab menyampaikan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, jika apa yang disampaikan oleh keponakanku ibnu akhi, jika apa yang disampaikan oleh keponakanku itu adalah benar, semua apa yang disampaikannya, maka aku la aftadi nafsi fa ini aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adab bimali wa maladi. Aku akan menebus siksa api neraka dengan apa? Dengan harta dan dengan apa yang dia miliki dari yang dia usahakan, yaitu putranya. Dia akan menebusnya dengan harta dan putranya. Berapa banyak di antara kita mengira bahwasanya azab itu bisa dibayar dengan uang. Siksa bisa dibayar dengan uang. Tidak. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa menolongnya apa yang dia miliki dari harta-harta kekayaannya dan juga wa makasab. Apa yang dia usahakan di sini, para ulama sepakat bahwasanya yang disampaikan di situ adalah anaknya, bukan usaha apa yang dia usahakan. Maksudnya secara umum bukan, itu adalah anaknya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna ma'at min atyabikum min atyabi kasbikum min aidikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik usaha yang kalian laksanakan adalah dari tangan kalian sendiri, dan anak-anak yang kalian punyai adalah dari apa yang kalian usahakan. Dari situlah kita mengetahui bahasanya tafsir dari kasab di sini adalah anaknya sendiri. Dari apa yang tadi juga yang diselorohkan oleh Abu Lahab sendiri, yang dia sampaikan sendiri dengan kesombongannya, dia ingin menebus siksa api neraka dengan harta yang dia miliki dan juga anaknya. Saya selana dzata lahab, maka dia akan masuk siksa api neraka. Dia akan masuk ke dalam siksa api neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat menyala-nyala. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jamaah, sebelum kita menuju ke istrinya, ada sebuah cerita dari anaknya. Tadi kita sudah menceritakan bagaimana jahatnya Abu Lahab. Sekarang anaknya. Apakah anaknya ini juga jahat? Jahat juga, jamaah. Satu ketika Rasulullah SAW berdakwah, dalam dakwahnya juga nama anaknya ini adalah Utaibah. Utaibah ini juga menentang dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkali-kali dia mengganggu dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW juga. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW berdoa saking sudah tidak sabarnya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Sudah di dalam titik ketika Rasulullah SAW sudah benar-benar di titik di mana Rasulullah SAW sudah betul-betul geram dengan Utaibah yang menentang dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, artinya dalam doa ini, ya Allah, kirimkanlah padanya, kepada Utaibah, binatang-binatang buas darimu. Sehingga pada suatu saat ketika Utaibah berjalan-jalan ingin berdagang ke daerah Syam bersama para sahabatnya, sebelum tiba di Syam, beliau Utaibah ini singgah di sebuah tempat untuk istirahat malam. Kemudian dia merasa galau pada malam itu dan menyampaikan pada teman-temannya, kalau aku malam ini, aduh saya khawatir. Kenapa? Saya khawatir tadi Nabi besar Muhammad SAW tadi menyampaikan kepada aku sebuah doa yang bahwa aku akan diterkam oleh binatang buas.
oleh Tuhannya, kata Utaibah kepada teman-temannya. Tenang, nggak usah kamu ragu. Akhirnya pada malam itu teman-temannya membuat dikelilingin. Ya, dia tidur di dalam dan dia disiapkan barang-barangnya. Kemudian teman-temannya semuanya bikin halakah gitu ya, seperti dikelilingi teman-temannya agar menjaganya dari kejaran binatang buas ataupun apapun yang akan mengganggunya. Namun Allah SWT tidak ada yang bisa menahan siapapun menahan azab Allah SWT. Sampai ada seorang seekor singa lompat ke dalam lingkaran tadi itu untuk menerkam Utaibah, kemudian membawa Utaibah keluar lagi, melompat lagi ke hutan, ke dalam belantara. Jadi sudah lenyaplah Utaibah juga dari muka bumi ini. Makanya tidaklah bermanfaat harta dan juga anaknya tadi, yaitu Utaibah, di dalam berdakwah. Mereka menentang, jadi sudah bapaknya, sekarang anaknya. Bapaknya begitu juga, anaknya juga begitu. Nah, ini yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan. Jika tadi adalah hadisnya Rasulullah SAW, Allahumma sallit alaihi kalban kilabik. Yang dua dari ayat ini disebutkan wa mura'atuhu hamalatal hatab. Jadi yang jelas di dalam ayat ini bapak dan istrinya, ayah dan ibu dari Utaibah. Wa mura'atuhu hamalatal hatab. Dan istrinya bekerja sebagai pengumpul kayu bakar. Pengumpul kayu bakar. Ya, pengumpul kayu bakar. Siapa istrinya? Istrinya adalah Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harb, saudara dari Abu Sufyan bin Harb. Dan ini sama juga jahatnya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, jahat sekali dia juga kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kerjaannya membawa kayu bakar. Fi jidiha hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tafsiran dari kayu bakar kemudian juga pintalan tali yang dia miliki, kemudian yang dia gunakan untuk kayu-kayu bakar tadi, mengumpulkan kayu, mengikat kayu-kayu bakar untuk diangkat tadi. Konon menurut ahli tafsir, pertama, dia adalah ingin dari kayu-kayu yang dikumpulkan dari kayu-kayu bakar tadi itu, dia kumpulkan untuk menghalangi jalan Nabi SAW, bahkan ada duri-durinya di kayu-kayu bakar itu. Sehingga dia berharap suatu waktu Nabi besar Muhammad SAW tersiksa, terjatuh, dan kemudian luka lah atau tersiksa lah dengan kumpulan kayu-kayu yang dia kumpulkan tadi itu untuk menyiksa jalan, untuk menghalang jalan Rasul SAW dalam perjalanan kemanapun. Dia siapkan kayu-kayu bakar tersebut untuk menghalangi jalan Rasulullah SAW. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, fi jidiha hablum mim masad. Di pintalan tali yang tadi ada di lehernya itu, di dalam sebuah riwayat disebutkan, an Sa'id bin Musayyib innahu kana laha kiladatun fakhirah faqalat la unfiqanna fi adawati Muhammadin. Menurut Sa'id bin Musayyib dalam tafsirannya ini, sesungguhnya itu hanya sebuah
majas, sebuah perumpamaan saja disebutkan pintalan tali itu. Sehingga dia pernah menginfakkan sebuah kalung yang berharga untuk dia infakkan, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad SAW maka aku akan berikan ini kepada kalung yang berharga ini kepadanya. Maka atas apa yang dia niatkan tadi, Allah akan siksakan dia, fa'aqabahallahu minha hablam mim masadin finnar. Maka dia akan mendapatkan siksa dengan sama yang dia ingin niatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu jahatnya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga adalah dalam tafsirannya dia membawa kayu-kayu bakar. Ditafsirkan oleh para ulama ini dia adalah sosok yang provokator. Dia emang sengaja ingin menumbuhkan, ya, membakar api perlawanan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dalam dakwahnya, sehingga dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW bisa padam. Sengaja dia membuat onar, memprovokasi kepada orang-orang sekitar supaya orang-orang juga membenci dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW, menyalakan api permusuhan. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat adalah para ulama juga menafsirkan ini sebagai bagaimana nanti nasibnya di hari kiamat kelak. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pada saat di neraka nanti. Dia akan mengangkut kayu bakar, dan kayu bakar itu digunakan untuk membakar suaminya. Azab yang sangat pedih adalah ketika seorang istri harus menjadi penambah beban azab bagi suaminya. Bahkan itu adalah suaminya sendiri yang harus dibakar, suatu kerjaan yang dia biasa kerjakan itu menjadi beban tambahan siksa bagi suaminya. Ini adalah siksa yang begitu lebih dahsyat dari yang lainnya. Dari tafsiran yang keempat ke tiga tafsiran yang lainnya, ini yang paling berat, mendapati seorang istri yang justru malah kayu bakarnya tadi yang dia kumpulkan itu adalah tambahan kayu bakar untuk membakar siksa api neraka kepada Abu Lahab. Jamaah sekalian, dari sini bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan seseorang dengan keburukan. Nabi Muhammad SAW senantiasa bersabar, teguh dalam dakwahnya, husnuzan kepada Allah SWT, bahwasanya Allah SWT akan membukakan kemenangan baginya. Jamaah sekalian, banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat di hadis di firman Allah surat Al-Lahab ini. Salah satu yang paling utama adalah mukjizat Al-Quran, kebenaran Nabi besar Muhammad SAW dalam dakwahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dia tidak akan masuk surga, dan betul saja. Dan ini dari awal Allah menjelaskannya, dan beliau meninggal pada tahun Perang Badar. Pada saat Perang Badar tuh, setelah Perang Badar, Abu Lahab meninggal. Dan Quran surat Al-Lahab ini sebagaimana diketahui bersama turun pada saat beliau ada di Mekah, di awal-awal dakwahnya. Maka Rasulullah SAW ini adalah salah satu mukjizatnya. Dan beliau meninggal dalam keadaan kafir. Kalau seharusnya untuk dia mengelabui Nabi Muhammad SAW, mudah saja sebenarnya, dia pura-pura saja seperti orang munafik mengatakan bahwasanya saya sudah beriman. Maka jelas akan
merusak dakwah Nabi SAW. Tapi dia untuk mengatakan demikian saja tidak bisa. Sehingga ayat ini, saya selana rondat al-lahab ini, surat al-lahab ini bukti otentik bahwa Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah dengan dakwahnya membawa kebohongan, dusta. Sebagaimana yang dia katakan kepada Abu Lahab, katakan kepada Nabi SAW ketika beliau berdakwah di pasar Dzul Majas tadi. Ini adalah satu bukti otentik bahwasanya Rasulullah SAW dakwahnya sangat benar. Mukjizat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab dari sejak awal dakwah Rasulullah SAW sampai beliau meninggal, maksudnya Abu Lahab meninggal, dia tidak pernah terbersit pun untuk beriman kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tahu bahwa salah satu yang menghambat dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW adalah dari keluarganya sendiri. Banyak di antara kita juga demikian, melaksanakan demikian, merasakan demikian. Maka sebagai keluarga, jika itu mendapatkan kebaikan, seharusnya kita mendukung, bukan malah memboikot atau apapun itu bentuknya, melawan dengan keburukan yang ada. Tidak jauh beda kita dengan mereka. Usikum ayya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jika ada benarnya ini ada datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika kurang berkenan ada yang tidak pas dari perkataan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha walina ya wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.